Recording in progress. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam. Salam. Puji Tuhan. Saya berharap semua kita dapat mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti doa kita, semoga semua dilancarkan, dibuat menjadi baik, sehingga kita semua beroleh berkat malam hari ini. Seperti apa yang sudah dicantumkan dalam stiker iklan, bahwa malam hari ini saya akan memberikan tema renungan kita adalah petualangan yang sia-sia, saudara. Saya akan baca ayat pembukanya pada malam hari ini untuk mengawali kebenaran firman Tuhan. Dikatakan begini, saudaraku. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tujuan firman Tuhan malam ini adalah saya ingin bahkan rindu mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mencari hal-hal yang ada di atas matahari. Ya. Dan firman Tuhan malam hari ini juga mengajar kita untuk memiliki hidup. Bagaimanalah supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Saudaraku, hampir semua orang pasti ingin memiliki kebahagiaan. Hampir semua orang pasti ingin menikmati hidup. Maka tidaklah mengherankan apabila banyak orang berangan-angan. Orang Batak bilang katanya marangan-angan. Bagaimana agar kita ini menemukan kebahagiaan. Demikian juga dengan kenikmatan hidup. Yang tentunya semua itu diidam-idamkan oleh banyak orang. Ketika itulah tanpa banyak disadari, ternyata saudara-saudaraku, angan-angan itu dapat menyesatkan. Bahkan ternyata dikatakan oleh Alkitab sia-sia. Alkitab mencatat bahwa Alkitab mencatat, ya, bahkan memberi contoh kepada kita, ada seseorang di mana ia ingin sekali menemukan kebahagiaan. Demikian juga dengan kenikmatan hidup. Berikut dengan angan-angannya. Pengkhotbah pasal 1 ayat 17 dan 18. Pada ayat ini di sana disebutkan bahwa ayat tersebut berbicara tentang pendidikan dan pengetahuan. Saudara cukup baca saja nanti, ya. Jadi ini salah satu contoh. Banyak orang berangan-angan, apabila saya memiliki pendidikan yang tinggi, maka saya akan memperoleh banyak pengetahuan. Dan berpikir, dengan cara demikianlah aku nanti akan menemukan kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Karena dengan pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang banyak, ya, dikatakan di sana, maka orang akan merasa memiliki hidup. Mereka tidak lagi atau bisa dikatakan memiliki hidup yang lebih layak dibandingkan mereka yang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Tetapi apa kata Alkitab? Ternyata semua itu sia-sia. Nah, saudaraku, dan
ternyata ada benarnya. Ya, ada benarnya. Banyak kita menemukan orang yang berpendidikan tinggi justru hidupnya tidak sama seperti apa yang diangan-angankan. Banyak yang menganggur, banyak yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan sampai saat ini jujur saya harus mengatakan, saudara, banyak saya menemukan orang-orang yang minta didoakan. Pak, tolong doakan anak saya sudah menyelesaikan studi, bahkan di luar negeri, agar ia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Namun hingga kini belum juga ada pekerjaan. Belum sampai kini belum juga ada orang yang mau menerima dia untuk bekerja. Nah, saudaraku, dari peristiwa tersebut benarlah apa yang dikatakan oleh oleh kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 yang di sana jelas berkata, di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Nah, sekarang pertanyaannya, saudara-saudaraku, apa yang dimaksud oleh kalimat tersebut? Oh, ternyata Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa hikmat dan pengetahuan dunia bukanlah jaminan untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang kita damba-dambakan. Dalam hal lain, bila kita mencermati apa yang ditulis dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai 2 dikatakan, saya baca begini, saudara. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Ini berbicara tentang kegirangan. Ini berbicara tentang kesenangan. Banyak orang berangan-angan apabila ia memiliki kegirangan. Apabila orang memiliki kesenangan, bisa tertawa, maka ia akan menemukan kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Lalu mulailah orang mencari hiburan-hiburan duniawi. Pergi ke diskotik mungkin, mencari karaoke mungkin. Ya, pokoknya mereka pergi ke tempat di mana yang dia pikir bisa mengeluarkan hasrat sukacita dunia. Ke sana mereka pergi. Saudaraku, kesenangan duniawi hanya memberikan kepada kita kesukaan yang semu. Yang semua itu dikatakan oleh Alkitab sekali lagi adalah kesia-siaan. Oleh karena itu milikilah sukacita surgawi. Seperti kata pemazmur pasal 70 ayat 5 mengatakan, biarlah bergirang orang yang bersukacita karena engkau. Semua orang yang mencari engkau, biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu. Selalu berkata, Allah itu besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belum berhenti sampai di situ. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat yang 4 sana dikatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar.
mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Banyak orang berangan-angan, bila aku nanti punya rumah mewah, ditambah lagi, dilengkapi dengan seluruh perabotannya, maka nanti aku pasti akan menemukan kebahagiaan. Pastilah aku akan menemukan apa itu yang dinamakan dengan kenikmatan hidup. Dengan dalih, karena dengan rumah yang mewah, ya, serta perabotan-perabotan yang lengkap tersebut, orang akan merasa nyaman dan bahagia. Namun kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa semua itu sia-sia. Semua itu sia-sia. Oleh karena itu nggak ada pilihan lain. Bersyukurlah atas berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita saat ini. Bersyukurlah atas berkat yang dilimpahkan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Seperti pemazmur katakan dalam kitab Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, saudaraku, bersyukurlah. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, bersyukur. Berterima kasih. Kalau memang Tuhan mempercayakan kepadaku hal yang mungkin di pemandangan kita kecil, sepele, tak berarti, tapi bersyukurlah. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membaca dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan begini. Aku mengumpulkan bagiku juga emas, perak, harta benda raja-raja daerah. Aku mencari biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak manusia, yakni banyak gundik. Nah, ternyata melalui bacaan ini, saudaraku, banyak orang yang punya angan-angan seperti ini. Dan saya menemukan juga bahwa hal ini ada dalam pikiran orang-orang duniawi. Mereka berpikir, jikalau aku punya istri yang cantik, maka aku nanti akan bahagia. Maka aku nanti akan mendapatkan kenikmatan hidup. Karena dengan istri yang cantik, orang merasa akan dapat menikmati kepuasan. Sekali lagi Alkitab mencatat dengan tegas, dengan lugas, ini pun kesia-siaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada nasihat yang baik, tapi cukuplah ini nanti seusai Zoom, saudara boleh baca di rumah. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 9, kisah tentang Raja Salomo. Apa yang dialami Salomo ternyata dikatakan di sana kesia-siaan. Bahkan di ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan murka kepada Salomo. Karena apa? Karena dengan semua yang ia miliki, yang ia dapatkan, justru apa yang terjadi? Ia membuat dirinya menjadi menyimpang
daripada Tuhan. Nah, saudaraku, jangan sampai ada di antara kita hanya oleh karena, ya, maaf bicara saya harus katakan, hanya oleh karena kesenangan-kesenangan duniawi, kita menyimpang daripada Tuhan. Memberhalakan segala sesuatunya. Sehingga Tuhan kita nomor 2 kan, nomor 3 kan, nomor 4 kan. Tapi malam hari ini saya mau mengajak kita untuk fokus. Fokus hanya kepada Tuhan. Kalau kita diberi sesuatu oleh Tuhan, ini adalah milik Tuhan. Istriku adalah milik Tuhan. Anak-anakku adalah milik Tuhan. Harta bendaku adalah milik Tuhan. Hidupku adalah milik Tuhan. Saudara, bahkan diriku sendiri pun adalah milik Tuhan. Ketika suatu saat Tuhan ambil, saudara, tidak ada satupun di antara kita yang berhak mengatakan jangan. Ketika segala sesuatunya harus diambil oleh Tuhan, dicabut oleh Tuhan, tidak satupun di antara kita berani berkata, tunggu dulu Tuhan. Saudaraku, sudahkah kita melakukan hal yang tidak sia-sia dalam menemukan kebahagiaan dan kenikmatan hidup? Ini menjadi satu pertanyaan buat kita malam hari ini. Selain kita renungkan, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Bila Salomo menyebut apa yang diusahakan manusia dengan jeripayah di bawah matahari adalah kesia-siaan, maka di manakah kita? Di manakah kita menemukan? Di manakah kita dapat memperoleh hal yang tidak sia-sia? Maka jawabnya adalah carilah perkara yang ada di atas matahari, bukan yang di bawah matahari, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hanya dalam Yesus ada hikmat ilahi. Hanya dalam Yesus ada sukacita surgawi. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Hanya dalam Yesus ada kepuasan lahir dan batin. Dan semua itu ketika kita mendapatkannya, tidak ada kata sia-sia. Oleh karena itu, milikilah Bapak Ibu kehidupan yang tidak sia-sia itu. Temukanlah kebahagiaan dan kenikmatan hidup di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya apa yang sudah kita dengar akan menjadi bahan perenungan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai penutup, mari kita membaca kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 3. Di sana dikatakan, apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripayah di bawah matahari? Ini menjadi pertanyaan kita ketika nanti kita beranjak tidur, saudara-saudara. Saya kira demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman yang sederhana ini dapat memberkati kita semua pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Andre. Silakan.